Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wafik P. Mayatila dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD dari kelas 1G Malam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran-aliran dalam pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda, keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Aliran-aliran dalam pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Aliran klasik dalam pendidikan ada banyak bermacam-macam aliran. Yang pertama itu ada aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia, yang menyatakan bahwa perkembangan manusia bergantung pada lingkungan, pembawaan tidak penting. Yang kedua itu ada aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga ini ada aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Yang keempat itu ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah kombinasi dari nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima itu ada aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal. Yang keenam itu ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme itu adalah aliran pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Yang ketujuh itu ada aliran perennialisme. Kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Yang kedua itu ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Raden Mas Soehardi Soejaningrat adalah aktivis penggerakan kemerdekaan pendidikan Indonesia, kolumnis, politisis, dan pelapor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, berani, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu ada terbentuknya perguruan taman siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922 dilahirkan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi Indonesia. Perguruan taman siswa ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.
Kondisi ini menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial. Yang ketiga itu ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta ini bertujuan menggantikan sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Yang keempat itu ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional. Artinya, secara nasional pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan budaya lokal. Pendidikan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among. Sebagai perwujudan konsepsi, beliau dapat menetapkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Setiap Among sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap. Yang pertama itu ada Ingarsa Sung Tulada. Ingarsa berarti di depan atau orang yang lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan. Tulada berarti memberi contoh atau memberi teladan. Yang kedua itu ada Ing Mangun Karsa. Mangun Karsa berarti membina kehendak dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum dan cita-cita yang luhur. Yang ketiga itu ada Tutwuri Handayani. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dan Handayani memberikan kebebasan, kesempatan dengan perhatian yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri supaya mereka berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.